Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan jikalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, masih diberikan kesehatan, sehingga kita memakai waktu yang diberikan oleh Tuhan ini dengan sungguh-sungguh untuk dapat memuji, memuliakan namanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam saat teduh. Ayat panggilan ibadah diambil dari Mazmur 147 ayat yang pertama. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Sebagai nyanyian panggilan ibadah kita akan naikkan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 139 ayat yang pertama dan keempat. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Marilah kita masuk dalam pengakuan dosa setelah 1 minggu. Tentunya banyak perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah saat ini kita datang kepada Tuhan untuk memohon ampun daripadanya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu setia dan mau mengampuni setiap dosa yang kita akui di depan Dia. Kita akan nyanyikan satu pujian KPPK 185, Ku tinggalkan dosaku. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku, tu membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai seputih salju. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku, tu membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai seputih salju. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kita mau meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa dengan tenang di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sadar ketika kami memandang kepada kekudusan Tuhan, kami sadar siapakah kami ya Tuhan. Kami sadar akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Dosa-dosa yang ada di dalam hati kami yang tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi Engkau Allah yang melihatnya. Dosa-dosa yang ada di dalam pikiran kami yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi Engkau Allah yang melihatnya ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah pengampunan darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan kami, menguduskan kami dan melayakkan kami. Biarlah dosa-dosa kami dihapuskannya. Biarlah dosa-dosa kami boleh disucikan, diampuninya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara, dengarlah janji pengampunan dosa yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai nyanyian syukur atas pengampunan dosa kita akan naikkan satu pujian, Sungguh Heran. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Sungguh heran dan ajaib, ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaib, ku diselamatkannya. Di taman Getsemani, taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran dan ajaib, ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaib, ku diselamatkannya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Sanctus GKY Karawaci secara virtual. Bukakan mata. Open my eyes that I may see, atau Bukakan Mataku Tuhan, adalah sebuah lagu indah karangan Clara H. Cole. Himne ini dimulai dengan kalimat dari Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Bait kedua pada lagu ini berisi mengenai peringatan Tuhan Yesus. Ia ingin kita memakai telinga untuk mendengar dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Nya. Bait yang ketiga merujuk kepada surat Paulus kepada jemaat di Efesus dan kepada anak rohaninya Timotius agar terus giat bersaksi dan mengajarkan kebenaran Allah dengan mulut kepada orang lain. Referen lagu ini menjadi sebuah doa persiapan bagi pencerahan oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan berkenan membuka mata, telinga, mulut, dan hati kita baginya. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Bukakan mataku Tuhan,
Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan pada kesempatan ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Roni. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian, Mataku Tertuju Padamu. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu.
Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing, tetapi doa saya adalah supaya kita tetap fokus kepada Allah, tetap menikmati akan kebersamaan kita dengan Tuhan, baik ketika kita memuji Tuhan maupun ketika kita akan belajar sebagai firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan sebagai firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini, kesempatan yang boleh Tuhan berikan satu kali lagi untuk setiap kami belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah anugerah daripada Allah, dan biarlah Allah Roh Kudus memberikan kami pemahaman untuk setiap firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, renungan kita hari ini berjudul The Lamb of the Body. Saya mengajak kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terima kasih dalam Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Apa sebenarnya yang merupakan penyataan yang ingin dikatakan oleh Yesus yang mungkin membuat kita atau membingungkan kita bagi kita yang membaca Alkitab kita? Apa hubungan antara mata dan kemudian pelita? Bagaimana dengan orang-orang yang orang-orang yang tunanetra misalkan, orang-orang yang tidak bisa melihat? Maka apakah mereka tidak ada pelita dalam tubuhnya? Waktu kecil, mama saya sering bilang seperti ini. Matamu itu dijaga. Kalau sudah buta, tidak ada guna. Tetapi ketika saya semakin bertambah besar, semakin bertambah dewasa, dan saya banyak sekali melihat orang-orang yang tidak bisa melihat, tetapi hidup mereka tetap bisa berguna di dalam hidup ini. Lalu pertanyaannya adalah ketika kita membaca bagian ini secara kritis, maka pasti akan membuat kita bingung. Karena dalam pemahaman modern misalkan, maka kita menilai bahwa mata itu sebagai jendela di dalam membiarkan cahaya masuk ke dalam tubuh. Karena itu kita bisa melihat bahwa apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita saksikan dengan mata kita mempengaruhi hidup kita kalau tidak hati-hati. Misalkan di tengah-tengah kondisi zaman yang begitu luar biasa berkembang teknologi sekarang ini, maka kita itu dididik oleh layar. Anak-anak kita, mereka besar di layar. Kita setiap bekerja, kita lakukan di depan layar. Segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita alami, kita dididik di situ. Karena itu pemahaman modern berkata mata itu sebagai jendela yang membiarkan segala sesuatu menerangi hidup kita dan membuat kita dibentuk di situ. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka ini menjadi hal yang menarik. Ketika Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Terima kasih dalam Tuhan, para sarjana Alkitab menyatakan bahwa saat kita membaca Alkitab, maka kita harus memposisikan diri di dalam posisi pendengar dan pembaca mula-mula waktu itu. Jangan hanya sekedar kondisi kita sekarang memandang Alkitab dan akhirnya kita nggak mengerti akan konsep Alkitab yang sesungguhnya. Karena pemahaman umum di dunia kuno misalkan menyatakan bahwa mata itu seperti lampu, sebuah instrumen yang memproyeksikan cahaya batin ke benda-benda sehingga mereka bisa terlihat. Pemahaman di dunia kuno ini misalkan pernah dikatakan oleh Plato. Plato berkata seperti ini, mata manusia sebagai tersalurnya api. Ketika mata berfungsi dengan baik, api di dalam diri kita yang adalah murni itu dapat mengalir melalui mata ke dunia. Karena itu Plato berkata bahwa mata sebagai saluran untuk api itu mengalir keluar. Di dalam pemahaman Mesir dikatakan bahwa Horus, bahwa sebelah matanya dibuang oleh Set. Dan sebelah mata yang dibuang ini akhirnya dikumpulkan menjadi bulan. Bulan dan matahari itu menjadi bayangan mata dari langit. Dengan demikian, orang Mesir menganggap bahwa mata manusia itu bercahaya dari dirinya sendiri. Di dalam Perjanjian Lama misalkan, kita bisa melihat beberapa ayat yang menuliskan tentang mata. Dan bagi orang-orang Yahudi, pada waktu itu, menganggap bahwa mata itu memiliki cahaya sendiri. Contoh,
Di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-10 dikatakan, terang mataku, ia sudah telah pergi daripadaku. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-30 dikatakan, terang mata menyukakan hati. Di dalam Amsal 29 ayat yang ke-13, Tuhan memberi terang kepada mata. Jadi ketika kita melihat perjanjian lama, ketika kita melihat konsep orang-orang pada masa kuno itu, mereka menganggap bahwa mata ini, melalui mata di dalam diri seseorang, maka muncul akan sinar itu, akan muncul pelita itu. Lalu pertanyaan sekarang adalah, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus berkata mata adalah pelita tubuh, Tuhan Yesus bicara tentang hubungan antara mata dan tubuh. Di dalam ayat yang ke-22a, di sana definisi mata manusia dan deskripsi fungsinya. Perlu kita pahami bahwa saat kita membaca Alkitab dan memahami sebuah bagian Alkitab, maka kita tidak boleh lepas dari ayat sebelum dan ayat sesudah untuk memahami sebuah ayat. Termasuk bagian ini. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22-23, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari ayat sebelum dan sesudah ayat ini. Misalkan ayat yang sebelum. Di dalam ayat yang ke-19 sampai 21, dikatakan, janganlah kau mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 19 sampai 21 ini bicara tentang sikap. Bicara tentang perilaku, antitesis yang berkaitan dengan harta seseorang. Kemudian ayat sesudahnya, misalkan ayat yang ke-24 bicara tentang loyalitas, dan kemudian ayat yang ke-25 sampai 34 bicara tentang sarana untuk bertahan hidup. Jadi ketika kita melihat rangkaian ini, maka kita bisa berkata seperti ini, bahwa bagian ini menekankan tentang hubungan antara manusia dalam menyingkapi kekayaan atau materi dalam hidup ini. Baik yang berkaitan dengan dirinya maupun berkaitan dengan orang lain. Dan kalau kita bicara tentang hal itu, diri kita, orang lain memandang harta, memandang kekayaan, dan nanti kalau kita tarik panjang, maka semuanya itu nanti berkaitan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan materi itu? Bagaimana Tuhan memberikan kekayaan itu? Dan bagaimana respon kita? Ketika kita bicara tentang kekayaan pasti tidak asing lagi bagi kita. Bahkan sejak kecil, umumnya orang tua menanamkan falsafah seperti ini. Belajar yang pintar. Kalau sudah besar nanti, kerja. Ya memang orang udah besar harus kerja seperti dia. Dan jadi orang sukses dan hidupmu tidak menderita. Falsafah ini ingin berkata apa? Materi bukan? Kekayaan bukan? Nah, jemaat kasih dalam Tuhan, semuanya itu berkaitan dengan materi yang didapat dan dimiliki. Mungkin kita bertanya seperti ini, salahkah menjadi orang kaya? Salahkah berdoa sebagai orang Kristen untuk meminta sebuah kekayaan, untuk menjadi orang kaya? Saya ingat seorang jemaat yang di tempat saya pernah pelayanan, dia di dalam situasi waktu beberapa tahun yang lalu, dia di dalam situasi yang serba susah. Kemudian suatu hari dia datang ke gereja dan dia berdoa kepada Tuhan supaya dia dijadikan hidupnya sukses di hadapan Tuhan. Dan beberapa tahun kemudian dia sukses. Cuma kasih dalam Tuhan, ketika kita tanya apakah menjadi orang kaya itu salah? Apakah berdoa untuk menjadi kaya itu salah? Maka saya berkata dan saya yakin tidak. Bahkan beberapa tokoh dalam Alkitab juga merupakan orang kaya bukan? Abraham misalkan. Kemudian Ayub. Kita tahu kisah Ayub. Dia dari orang yang punya segala sesuatu, dan kemudian dia jatuh miskin dan tidak punya apapun. Tetapi kisah Ayub tidak berhenti di situ. Tetapi Ayub kemudian Tuhan pulihkan. Tuhan lahirkan anak-anak bagi Ayub. Dan Tuhan kembalikan kekayaannya dan Ayub menjadi orang kaya lagi. Kemudian Yakub, Yusuf, kemudian Salomo, Daud, semua di dalam perjanjian lama adalah gambaran tokoh-tokoh, beberapa tokoh yang merupakan orang kaya. Perjanjian baru pun demikian bukan? Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka Allah pun tidak menyalahkan mereka karena kekayaan yang mereka miliki.
Mungkin kita bertanya seperti ini. Tapi Tuhan Yesus pernah menyebut orang kaya yang bodoh, orang muda yang kaya, yang pergi ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan aku ingin ikut engkau. Tetapi Tuhan berkata, oke, jual hartamu, kemudian ikut aku. Dan Tuhan berkata, susahnya orang kaya. Bukankah itu Tuhan gak suka sama orang kaya? Mungkin kita juga berkata tentang perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Bagaimana Lazarus itu duduk di sebelah pangkuan Abraham ketika dia sudah mati. Dan kemudian orang kaya itu mati tetapi dia terpisah. Dan kemudian dia berkata, izinkan engkau suruh Lazarus datang kepada saudara-saudaraku. Ketika kita melihat akan ini dan kemudian kita berkata, bukankah Tuhan benci orang kaya? Bukankah Tuhan benci kekayaan? Tidak. Tuhan benci kepada sikap dari orang yang lupa diri itu. Dan dia tidak benci akan kekayaan. Karena itu saat Tuhan Yesus menjelaskan tentang kekayaan yang dikaitkan dengan mata adalah pelita tubuh, maka Tuhan mengajarkan bahaya yang bisa terjadi pada mata yang tidak terjaga. Tidak aneh bila kita pernah mendengar, misalkan di bagian lain, Tuhan Yesus berkata dengan keras, bukan? Misalkan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-29, di sana dikatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Itu sebuah perkataan yang keras. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam pasal 18 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus juga berkata, jika matamu membuat engkau tersandung, cungkil dan buanglah. Itu adalah perkataan yang begitu keras yang Kristus sampaikan. Kalau itu membuat kamu jatuh, ya kamu buang. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya mata kita. Di sini ada perbandingan baik, yaitu mata baik dan kemudian mata jahat yang berimplikasi pada terang berbanding dengan gelap. Saat Alkitab berkata tentang mata, ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan keinginan, berkaitan dengan emosi seseorang. Jadi mata mengungkapkan perasaan dan keinginan hati yang paling dalam yang dimiliki oleh seorang manusia. Karena itu mata yang baik mengungkapkan niat baik dan murah hati. Sedangkan mata yang jahat mengungkapkan niat yang jahat yang penuh dengan kecemburuan, keserakahan yang timbul dari diri seseorang terhadap apa yang dia lihat. Tuhan Yesus mengaitkan hal ini di dalam kaitan dengan melihat kekayaan atau materi. Salah satu perumpamaan misalkan, yang katanya sangat sinkron dengan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, yaitu dari Matius pasal yang ke-20. Itu adalah sebuah perumpamaan bagaimana gambaran kerajaan Allah. Diceritakan bagaimana Tuan yang memiliki kebun anggur, pagi-pagi benar, Tuan itu datang dan bertemu dengan orang dan bertanya, kau mau kerja sama aku? Kalau mau kerja, sekarang ke kebun anggurku dan bekerja, upamu 1 hari 1 dinar. Orang itu setuju dan dia bekerja. Kemudian Tuan pemilik kebun anggur itu pergi lagi dan ketemu orang di jam 9 dan dia tanya lagi, mau kerja sama aku? Kalau kamu mau kerja, upamu 1 dinar 1 hari. Dan pada sore hari, di sekitar jam 5, maka dia ketemu lagi dengan orang dan kemudian dia tanya, kau mau kerja dengan aku? Kalau mau kerja, maka sekarang kau ke kebun anggurku dan bekerja, upamu 1 dinar. Tetapi Alkitab bercerita seperti ini. Ketika sore ketika selesai pekerjaan dan kemudian semua dikumpulkan, Tuan pemilik kebun anggur itu membagikan kepada masing-masing orang upah 1 hari 1 dinar. Dan memang itu upah yang harus diberikan kepada pekerja. Dan kemudian yang bekerja subuh-subuh itu komplain sama pemilik kebun anggur. Tuan, saya bekerja 1 dinar, oke. Enggak masalah saya 1 dinar. Tetapi dia yang baru kerja 1 jam, yang baru kerja lebih singkat dari saya, masakan kau kasih dia sama upahnya dengan saya? Tetapi kemudian Tuan tanah ini berkata bahwa masakan saya enggak boleh. Ini uang saya suruh kamu bekerja dan kita sudah deal upah 1 hari 1 dinar. Dan kemudian kamu protes sekarang. Masalahnya sesungguhnya bukan kepada upah 1 dinar yang didapatkan oleh orang yang bekerja dari pagi.
Tapi saat orang yang bekerja dari pagi melihat tidak adilnya tuan tanah saat memberikan upah yang sama kepada orang yang bekerja hanya 1 jam. Padahal tuan tanah itu berkata, mau bekerja upahmu 1 dinar. Dan dia protes tentang hal itu. Karena itu sangat penting ketika kita melihat akan hal ini, mata yang memandang secara salah menimbulkan sikap yang salah. Mata yang telah dibelokkan oleh keberdosaan menyebabkan cahaya padam. Karena itu kalau kita lihat di dalam bagian ini dikatakan betapa gelapnya kegelapan itu. Betapa mata yang tidak diterangi oleh Kristus, dia bukan hanya gelap, tetapi betapa gelap itu merupakan sebuah kegelapan yang paling gelap. Karena itu sangat penting untuk kita bisa menjaga mata kita dalam terang kasih karunia daripada Allah. Terang daripada Kristuslah yang sesungguhnya membuat mata kehidupan kita bisa tetap bercahaya, agar hidup kita tetap bisa bercahaya di hadapan Tuhan. Jemaat kasih dan Tuhan, saya menyadari bahwa kondisi ini bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk kita miliki. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8 ingatkan kepada kita, mata tidak kenyang, tidak puas melihat. Pengkhotbah menyadari bahwa mata manusia, keinginan manusia, hati manusia itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang untuk sesuatu yang dia lihat. Dia ingin terus, dia ingin terus, dia ingin terus. Mata kita penuh dengan keinginan, pencapaian yang membuat kita tidak pernah puas. Ketika kita punya sesuatu, kita ingin lebih lagi. Ketika kita mencapai sebuah tingkat di dalam hidup kita, kita ingin lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena tidak pernah kenyang, tidak pernah puas di dalam hidup kita. Selalu ingin dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya, kalau tidak hati-hati, maka kita bisa jatuh pada sikap tidak puas dan tidak bersyukur. Saat kita tidak puas dan tidak bersyukur, maka pastinya kita akan menyalahkan Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, why? Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa saya nggak lebih baik? Kenapa dia lebih baik dari saya? Bahkan ketika kita sudah menyalahkan Tuhan, kalau tidak hati-hati, kita meninggalkan Tuhan. Apalagi di dalam situasi pandemi COVID-19 yang berimbas pada banyak faktor. Kehidupan termasuk ekonomi, bukan? Beberapa hari ini saya coba membaca berita yang cukup tidak mengenakan tentang kondisi ekonomi di Indonesia. Yang pertama, ancaman Indonesia mengalami resesi ekonomi. Beberapa hari yang lalu kita membaca bahwa Singapura mengalami resesi. Dan hari ini Korea Selatan mengalami resesi. Dan Indonesia disampaikan di dalam bayang-bayang resesi. Sebuah situasi yang tidak mudah. Kemudian PHK besar-besaran yang marak terjadi. Tidak ada COVID saja, PHK terjadi. Mulai terjadi COVID di Indonesia, pem-PHK-an terjadi. Dan ini situasi ketika roda perusahaan tidak berputar, membuat perusahaan akhirnya tidak dapat income. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk merumahkan atau mem-PHK-kan karyawan. Kemungkinan, di dalam berita dikatakan kemungkinan 6 juta orang itu akan menjadi miskin. Sebelum pandemi, ada nominal orang yang miskin. Tetapi dikatakan perkiraan 6 juta orang akan kembali menjadi miskin. Jemaat kasih dalam Tuhan, ini situasi yang tidak mudah kita dengar dan hadapi. Tapi di sisi lain, misalkan kita suka lihat channel YouTube misalnya. Saya beberapa tahun ini sangat jarang nonton TV. Yang saya lihat adalah YouTube, dan misalkan di channel YouTube menampilkan persaingan para artis. Misalkan mereka membeli mobil mewah dengan nominal miliaran rupiah. Seperti membeli kacang goreng. Begitu mudah dealnya. Begitu mudah memutuskan, begitu mudah membayar. Kita juga melihat ada persaingan Sultan A dengan Sultan B. Dan ketika Sultan A membeli sebuah rumah, ingin mencari sebuah tanah, dan Sultan B tidak suka dan dia coba merebut itu. Kita juga melihat orang-orang yang membeli rumah dengan harga puluhan miliar. Dua sisi ini situasi yang sangat-sangat jomplang.
Dan ketika kita melihat akan hal itu, banyak orang melihat situasi itu, maka terkadang banyak orang juga terjadi iri. Bahkan kalau tidak hati-hati bermata gelap, bukan? Melakukan cara apapun untuk bisa mendapatkan kekayaan, bahkan sekaligus atau sekalipun harus merugikan orang lain. Karena itu di dalam situasi seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu diterangi oleh cahaya Kristus, sehingga membuat kita belajar bagaimana memiliki sikap puas dan bersyukur pada Tuhan. Saat mata kita diterangi oleh cahaya Kristus, saat keinginan kita, saat hati kita diterangi oleh cahaya Kristus, maka kita bisa melihat keindahan anugerah daripada Tuhan. Saat kita bisa melihat itu, maka kita memiliki sikap puas dan bersyukur pada Tuhan untuk apa yang kita miliki saat ini, yang mungkin tidak mewah, tapi kita tetap bisa bersyukur. Misalkan kita bisa bersyukur dan puas ketika kita tetap bisa makan yang wajar, anak-anak bisa tetap sekolah, kita masih bisa bernafas tanpa alat bantu ventilator. Saat mata kita diterangi oleh cahaya Kristus, maka kita bisa juga memiliki sikap puas dan bersyukur pada Tuhan untuk apa yang terjadi pada kita. Terima kasih dalam Tuhan. Apakah kita mempunyai rasa puas itu, memiliki rasa bersyukur itu ketika kita ada di dalam situasi kita saat ini? Ketika kita memiliki rasa puas dan bersyukur, bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita puas dan bersyukur untuk apa yang orang lain miliki. Ini sesuatu yang tidak mudah. Untuk diri kita saja kita belajar bergumul begitu rupa, apalagi puas dan bersyukur untuk apa yang orang lain miliki. Saya mau tanya kepada kita di rumah kita masing-masing saat ini, pernahkah kita puas dan bersyukur untuk kekayaan yang orang lain miliki, yang Anda lihat dan ketahui? Orang lain yang baru beli rumah baru misalkan, orang lain yang baru beli mobil baru, pulang jalan-jalan dari luar kota, handphone baru, anaknya sekolah di sekolah yang bagus. Pernahkah kita bersyukur pada Tuhan dan berkata, Bapak, kami bersyukur untuk si A yang boleh beli rumah baru? Pernahkah kita puas dan bersyukur untuk kekayaan orang lain dengan kita menaikkan doa syukur bagi mereka pada Tuhan yang telah memberikan kekayaan bagi mereka? Pernahkah kita puas dan bersyukur untuk kekayaan orang lain dengan mendatangi mereka dan berkata, puji Tuhan ya, kamu boleh beli rumah baru, kamu boleh beli mobil baru, karena Tuhan sudah memberkati, puji Tuhan ya. Kita pernah nggak alami itu? Kita pernah lakukan itu nggak? Secara kedagingan kita, ketika melihat tetangga beli sesuatu, kemudian mungkin kita berkata pada suami istri kita, tuh lihat tetangga baru beli, kapan kamu beli mobil baru misalnya? Lihat tuh tetangga baru punya handphone baru, kapan kamu bisa belikan saya handphone baru? Pernahkah kita puas dan bersyukur atas tetangga kita karena berkat Tuhan atas mereka? Sikap puas dan tindakan puas membuat kita bisa bersyukur ini sangat mungkin kita miliki saat cahaya Kristus telah menyelamatkan kita. Kita diizinkan secara leluasa menguasai dan menerangi. Cahaya itu berkuasa menerangi dan menguasai keseluruhan hidup kita. Matthew Henry pernah ngomong seperti ini. Orang munafik itu seperti tukang air. Dia berpura-pura melihat surga, tetapi dia menarik niatnya sendiri ketika dia berpura-pura melihat surga. Dia berkata, dia memandang kepada Kristus, tetapi dia selalu menarik keuntungan dirinya sendiri dari apa yang dia lakukan. Tetapi orang Kristen sejati seperti seorang musafir. Dia melihat ketujuan dan kemudian dia berjalan lurus ke sana dan berjalan pada yang dia tuju. Itu orang yang percaya. Seorang Puritan berkata, orang munafik itu seperti elang. Dia terbang ke atas. Kita pernah lihat elang kan? Ya setidaknya kalau nggak lihat di alam terbuka, kita bisa lihat di channel YouTube misalnya.
Ketika elang itu dia terbang ke atas, tetapi dia selalu mengawasi mangsanya. Biarkan dia terbang setinggi mungkin yang dia mau, dia selalu melihat ke tanah. Tetapi orang Kristen itu seperti burung. Dia mengalihkan pandangannya ke surga, dan ketika dia naik dan dia bernyanyi, dia melihat ke atas dan dia terus naik ke atas. Hidup kita seperti itu. Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, jika kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, maka cahaya terang Kristus menerangi kedalaman diri kita, dan kita akan hidup untuk Kristus. Saya berkata, jadilah musuh bebuyutan atas segala hal yang egois dan berdosa. Jangan jadikan sesama itu musuh bebuyutan. Ada orang yang berkata, aku gak akan ampuni kamu 7 turunan. Itu salah. Tetapi kita jadikan musuh bebuyutan atas segala hal yang egois dan berdosa. Dan percaya kepada darah Kristus yang berharga. Pikul salibmu, agungkan nama Tuhan, beritakan Injilnya, dan menang dalam anugerahnya saja. Itu bisa kita tunjukkan dengan belajar bersikap puas dan bersyukur pada Tuhan. Karena itu ketika kita belajar hari ini, pelita tubuh, biarlah terang Kristus menerangi setiap kita. Ketika terang Kristus menerangi kita, maka hidup kita akan bisa bersyukur dan puas, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Karena kita melihat pekerjaan Tuhan melalui hidup kita dan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bapa, biarlah terang daripada Kristus menerangi, menguasai hidup setiap kami. Sehingga ketika cahaya Kristus karena keselamatan daripada Tuhan yang sudah menguasai hidup kami, maka hidup kami akan penuh dengan ucapan syukur, akan penuh dengan sikap puas dan berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk hidup ini, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk orang lain yang Kau juga berkati, dan membuat kami tidak cemburu dengan semuanya itu, tetapi membuat kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kuasai kami, kuasai hidup kami, sehingga hidup kami memancarkan akan terang Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Guru Injil Roni. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Roni dan keluarga. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau transfer ke rekening BCA nomor 001 305 2442 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Pujian persembahan kita akan ambil dari KPPK 350 Pakai Hidupku Ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Mari kita naikkan doa persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang seturut dengan gambar-Mu. Biarlah setiap bagian dalam tubuh kami, juga seluruh hidup kami, selalu tertuju kepadamu,
dan untuk memuliakan nama-Mu. Demikian pula setiap harta yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan, biarlah itu bukan yang menjadi fokus utama dalam hidup kami, sehingga setiap kali kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, kami memberikan dengan kesungguhan hati, karena kami menyadari bahwa semua harta yang kami milik berasal dari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita penggembalaan akan disampaikan oleh Pendeta Arifin. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Saya meyakini bahwa pada hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh mengalami kasih kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita boleh memancarkan kasih dan kuasa Kristus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, bahwa gereja menyediakan pelayan pastoral bagi seluruh jemaat, baik yang in counseling, pelayan doa, konsultasi, bimbingan rohani. Silakan bisa menghubungi nomor HP gereja atau nomor HP hamba Tuhan. Yang berikutnya adalah bahwa pada hari ini 26 Juli jam 1 siang ada pembinaan pengurus komisi, tim pelayanan dan majelis jemaat untuk periode 1 Agustus 2020 sampai 31 Juli 2021 melalui aplikasi Zoom. Yang menyampaikan pembinaan ini adalah Pendeta Joni Sugi Cahyono, dan berharap bahwa seluruh pengurus komisi, tim pelayan majelis bisa mengikuti pembinaan ini. Dan pembinaan ini adalah sifatnya wajib. Yang ketiga, minggu depan 2 Agustus, saudara, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Setiap kali minggu pertama, biarlah kita, seluruh jemaat kita bisa menyerahkan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas segala usaha dan pekerjaan kita. Saudara, yang berikutnya sehubungan dengan arahan sinode, maka kita akan kembali beribadah di gedung gereja pada Minggu 9 Agustus tahun 2020. Majelis memutuskan kita hanya membuka kebaktian umum pertama jam 7.30 dan sekaligus ibadah live streaming. Dan kita akan menyaksikan video tutorial ibadah new normal. Kemudian setelah itu ada video IPK Special Week. Shalom Jemaat IKI Karawaci, apakah Anda sudah siap memasuki masa new normal? Apa yang perlu Anda ketahui saat kembali ke gereja? Yuk sama-sama kita saksikan tutorialnya. Pastikan Anda menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, serta selalu gunakan masker. Tunjukkan hasil pendaftaran online Anda kepada asyir yang bertugas. Setelah itu, Anda dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Lalu, lakukan pengecekan suhu. Jika suhu Anda di bawah 37,5 derajat Celcius, maka Anda diperbolehkan mengikuti ibadah di gereja. Jagalah jarak Anda saat mengantri lift, dan asyir akan membantu Anda menekan tombol lift. Pastikan juga Anda mengikuti peraturan yang ada di dalam lift. Setelah keluar dari lift, Anda diwajibkan untuk membersihkan sepatu Anda di keset yang telah diberikan disinfektan, lalu di keset kering. Bukalah pintu dengan menggunakan siku tangan Anda. Setelah itu, ikutilah rangkaian ibadah dengan tenang.
Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode yang tertempel pada kursi di depan Anda dan dapat melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau ditransfer ke rekening gereja. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan langsung pulang untuk menghindari kerumunan. Bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, diimbau untuk mengikuti ibadah secara online. Jika dalam 14 hari terakhir Anda mengalami sakit dengan gejala sebagai berikut, atau berstatus ODP, PDP, suspek atau positif COVID-19, maka Anda wajib mengikuti ibadah online di rumah. Tetap patuhi semua protokol kesehatan yang ada agar ibadah dapat berjalan dengan lancar. Demikian tutorial gereja pada masa new normal. Selamat beribadah jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat pada hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk rencana reopening, pembukaan kembali ibadah di gedung gereja ini pada tanggal 9 Agustus 2020 agar dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jemaat dapat mengikutinya dengan protokol kesehatan yang disiplin. Mari kita sama-sama berdoa untuk rencana reopening ibadah konvensional ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat rencana reopening ibadah konvensional di gedung gereja ya Tuhan. Bapa, biarlah Kau yang memimpin seluruh tim yang ada. Tuhan, biarlah Kau yang memberikan hikmat, Kau yang memberikan kami kekuatan dan pertolongan dan perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam ibadah konvensional ini boleh dilakukan dengan baik. Dan biarlah seluruh jemaat yang mengikutinya juga mengalami berkat Tuhan. Kami menyerahkan untuk rencana ibadah reopening ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk rencana hari Minggu 16 Agustus akan diadakan baptisan dewasa dan CD pada jam 7.30. Biarlah seluruh calon baptisan dewasa atau CD dapat mempersiapkan hati mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk rencana ini. Bapa, kami berdoa untuk rencana baptisan dewasa dan juga CD yang dilakukan di minggu ketiga bulan Agustus. Tuhan pimpin ya Tuhan, biarlah setiap jemaat yang mengikuti baptisan dewasa CD, biarlah mereka mempersiapkan hati mereka, biarlah mereka menyatakan kesungguhan mereka mengikut Kristus seumur hidup mereka. Biarlah mereka menyatakan komitmen dan kesungguhan mereka di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Kami menyerahkan buat jemaat yang akan dibaptis dan CD ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat berdiri. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah. Allah memberikan keberanian kepadamu. Berpeganglah pada perintah Allah. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang menderita. Kasihilah dan layanilah Tuhan dan bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。阿门。Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.